saya hadir untuk klien saya sekarang. Saya akan mendengarkan dengan hati yang terbuka dan tanpa menghakimi. Saya akan mengikuti sesi konseling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Teh. Apa kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Baik, di sini terdapat 3 kursi Teh, di mana Teh bisa memilih salah satu dari ketiga kursi tersebut. Agar sesi konselingnya nyaman dan lancar, Teh bisa memilih salah satu dari kursi tersebut. Teh silakan memilih. Karena di sini terdapat 2 kursi lagi Teh, saya boleh duduk di sini agar Teh nyaman dengan konseling dengan saya. Sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih akrab lagi ya pada saat sesi konseling berlangsung. Baik, perkenalkan nama saya Tania Mutawajana. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Biar lebih akrab nih, nanti rekannya mau dipanggil apa? Tania. Sebelumnya terima kasih ya rekannya sudah meluangkan waktunya untuk datang memenuhi jadwal sesi konseling ini. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fadila Tania. Saya sebagai praktisi konselor pada sesi konseling hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Sebelumnya rekannya ini tahu layanan konseling ini dari mana? Dari desa. Apakah rekannya sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Saya akan menjelaskan kembali ya, sekali lagi bahwa dalam sesi konseling ini akan berlangsung dalam 3 sesi, di mana setiap sesinya akan berlangsung selama 45 menit sampai 65 menit. Nah, dalam sesi konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana nantinya selama sesi konseling berlangsung, apapun yang rekannya informasikan kepada saya atau apapun yang rekannya katakan, saya akan jaga kerahasiaannya. Nah, tapi nanti ketika suatu saat ada yang ingin mengetahui informasi tentang dari percakapan kita, apakah diperbolehkan? Sebelumnya saya juga izin merekamnya rekannya di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, apakah diperbolehkan? Sebelum kita memulai sesi konselingnya, apakah rekannya ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Saya sudah melihat interphone yang rekannya isi ya. Di dalam interphone tersebut rekannya mengalami kecemasan di masa depan. Apakah baik, rekannya boleh dijelaskan kembali persisnya seperti apa kecemasan itu yang dialami rekannya? Jadi saya itu merasa cemas karena tidak memiliki gambaran yang jelas gitu untuk masa depan saya. Terus juga saya suka bingung gitu dengan apa yang ingin saya capai gitu di dalam hidup saya gitu. Sehingga saya itu jadi merasa tertekan gitu sampai saya itu jadi kehilangan motivasi. Rekannya ini tidak yakin ya dengan langkah yang ingin rekannya ambil ke depannya gitu. Nah, itu juga membuat rekannya ini merasa tertekan. Iya benar Teh, rasanya itu kayak saya itu nggak tahu gitu harus mana gitu. Sementara orang lainnya, bahkan teman saya yang lain itu mereka tuh udah punya rencananya masing-masing gitu untuk kehidupan mereka di masa depan. Jadi rekannya ini merasa membuat rekannya merasa gelisah gitu, dan mungkin juga sedikit kehilangan kepercayaan diri rekannya. Iya itu benar Teh, kadang saya juga merasa kesal gitu karena saya itu nggak bisa menemukan apa yang saya inginkan. Saya bisa merasakannya bahwa memiliki arah hidup itu sangat penting buat rekannya gitu ya. Ketika belum menemukan jalannya, rekannya merasa seperti tidak berkembang.
Iya, saya juga jadi merasa takut ya kalau saya terus-terusan seperti ini gitu. Saya pasti akan membuang waktu saya dengan sia-sia gitu tanpa hasil apa-apa gitu yang saya dapatkan. Tapi coba kita lihat ya dari sudut pandang lain gitu ya. Bisa jadi kebingungan ini adalah kesempatan Tekania untuk lebih mengenal diri sendiri gitu dan mengeksplorasi apa yang sebenarnya Tekania ini inginkan gitu ya. Apa Tekania pernah melihatnya seperti itu? Belum teh, tapi saya juga bingung itu harus mulai dari mana gitu karena saya tuh kayak takut memilih. Coba Tekania pejamkan Tekania. Di depan Tekania ini ada kursi. Dan bayangkan ketika Tekania berbicara dengan diri Tekania sendiri gitu, di masa depan, seseorang yang sudah mencapai apa yang Tekania ini inginkan itu, apa yang akan Tekania katakan kepada Tekania ini yang sekarang? Sepertinya dia tuh akan mengatakan dia menyerah karena semua ini tuh sepertinya dia akan mengatakan jangan menyerah karena semua proses itu adalah untuk kamu mendapatkan yang terbaik di masa depan. Bagaimana perasaan Tekania setelah mendengar kata-kata ini? Setelah mendengarnya, saya tuh jadi merasa agak tenang gitu. Jadi kayak saya tuh merasa masih ada waktu dan harapan itu yang menurut saya. Bagaimana kalau kita coba langkah sederhana ya? Misalnya dalam beberapa hari ke depan Tekania bisa menulis hal-hal yang Tekania ini sukai gitu ya, dan membuat Tekania ini merasa puas gitu. Dari situ kita bisa coba menggali lebih jauh. Baik, itu juga terdengar seperti langkah kecil yang bisa saya coba. Hari ini kita membahas bagaimana perasaan tidak punya arah membuat Tekania ini cemas dan khawatir. Tapi kita juga menemukan bahwa proses ini bisa jadi peluang untuk belajar lebih banyak tentang diri Tekania. Nah, kita sepakat untuk mencoba langkah awal, yaitu mencatat hal-hal yang Tekania sukai atau yang pernah membuat merasa berhasil. Iya, saya merasa lebih baik juga sekarang gitu. Setidaknya saya tuh tahu harus mulai semua itu dari mana. Setelah berbicara hari ini, apa yang Tekania merasa lebih siap untuk memulai langkah awal yang didiskusikan tadi ya? Dan jika diskalakan, sekarang Tekania berada di skala berapa nih? Skala 1 sampai 10, di mana skala 1 itu Tekania masih merasa kurang dan skala 10 itu Tekania sudah merasa lebih cukup. Saya sekarang merasa lebih percaya diri ya untuk mencoba gitu. Kalau saya sekarang berada di skala mungkin saya cukupkan untuk sesi konseling kali ini. Nanti kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin akan diadakan kapan nih? sepertinya menunjukkan. Baik, nanti saya akan coba menghubungi lagi rekannya ya. Terima kasih rekannya sebelumnya sudah mau meluangkan dan bercerita dengan terbuka kepada saya. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya juga terima kasih ya karena saya sudah menceritakan masalah yang saya hadapi. Jadi saya merasa lebih